Halo siswa kelas 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan ini mempelajari tentang tema 6, subtema ketiga pembelajarannya ke-1. Sebagai tujuan pembelajaran dengan menggarisbawahi kata kunci, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Ya, dalam subtema 3 ini kita akan berfokus pada materi pengaruh kalor terhadap kehidupan. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan bahan makan malam di dapur, dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaannya di rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Nah, sebagai anak, tentu kita juga harus membantu orang tua ya, sebisa yang dibantu. Kelas 5 juga sudah bisa ya membantu yang ringan-ringan ya, untuk orang tua, menyapu, membersihkan, atau di dapur juga bisa yang ringan-ringan. Yang kalau yang sifatnya berbahaya, seperti menyalakan kompor, air panas, atau minyak yang panas, itu harus diserahkan kepada orang yang lebih dewasa atau orang tua kita. Nah, di sini ada percakapan antara Lani dan ibu. Wah, aroma masakannya wangi sekali. Wangi sekali, Bu. Ibu sedang masak apa? Ini kata Lani. Terus ibunya menjawab, nanti juga kamu tahu. Ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Lani berbicara lagi, wah, aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar masak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya. Ibu, televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk, bantu ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi. Ya, Lani. Jawab Lani, baik Bu. Ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk, Bu? Ibu, tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Lani menjawab, sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu. Lalu, Ibu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dalam logam itu atau spatula kayu? Lani, saya tahu, Bu. Tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam itu mengenai kuah panas, panas dari kue itu akan dialirkan melalui sendok logam itu, sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Kamu mengamati dengan baik, Lani. Jadi, mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu, spatula atau sendok sayur logam? Ibu, tentu saja spatula kayu yang saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Ibu. Sama-sama, Nak. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat mengantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Oke, nah di sini juga ada bacaan lagi, yaitu bahan konduktor dan isolator.
Di sekitarmu terdapat banyak benda yang berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat mengantarkan panas dan benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan mengantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Nah ini bahan yang bahan yang panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Sedangkan bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas disebut dengan semikonduktor. Ini kalau sedikit saja. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, seperti panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain bahannya ya, ada dari bahan besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Nih, diulang lagi ya. Bahan untuk konduktor ini ya, itu besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan untuk isolator, bahan-bahan isolator itu kayu, kain, plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali jumpai di sekitar kita. Nah ini contohnya. Nah, centong kayu ya, sendok nasi yang terbuat dari kayu. Ini isolator. Kemudian tempat bakul nasi atau tempat nasi. Nah ini juga bahan-bahannya dari bahan-bahan isolator dari kayu. Ini sarung tangan bisa dari bahan-bahan kain ya. Ini lap juga bahan-bahan dari kain. Jadi ini semua adalah contoh isolator, bahan-bahan isolator. Sedangkan yang ini adalah contoh konduktor. Ya, yang bisa mengantarkan panas seperti sendok besi, sendok logam, sendok sayur, panci, penggorengan. Atau ini tempat pengkukusan ya. Udah jelas ya perbedaannya antara konduktor dengan isolator. Ingat sekali lagi, bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut dengan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan. Artinya ada dalam satu benda terdapat isolator dan konduktornya. Perhatikanlah gambar di samping ini, panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialihkan ke pengguna panci. Nah, ini kita lihat panci ya. Nah, pancinya ini. Nah, ini betul, ini adalah isolator. Ini adalah isolator, pegangannya. Ini juga pegangan. Sedangkan bahan untuk pancinya sendiri, yang ini. Nah, ini adalah konduktor dari bahan logam. Sedangkan isolator ini bisa plastik, ini bisa kayu. Nah, kayu ini dari bahan plastik. Nah, jadi yang dipegang ini pasti tidak panas, tapi kalau bahan yang ini, kalau lagi digunakan ini panci pasti panas untuk yang konduktor. Jadi isolator itu berfungsi untuk agar bisa dipegang.
Nah, ayo menulis, perhatikan sama bacaan di atas, maksudnya bacaan yang ini, ya, bahan konduktor dan isolator, dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicipta miring. Tuliskan kata-kata tersebut dalam tabel berikut. Lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dengan kata yang baru. Contohnya gini, dari kata bahan. Ini salah tulis ya, harusnya ini bahan. Artinya, barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Nah, ini diterapkan ya menjadi kalimat. Aluminium merupakan bahan pembuatan panci. Atau ini lagi, kereta api biasanya terbuat dari bahan logam. Ini katanya, ini artinya, ini dalam sebuah kalimat. Menghantar, nah artinya membawa, mengirimkan, artinya. Kemudian masuk dalam kalimat. Nah ini kalimatnya, ingat ya, harus ada kata menghantarnya. Konduktor, benda atau bahan yang mengantarkan panas. Nah, tadi konduktor, bahan atau benda yang mengantarkan panas. Seperti besi, tembaga, baja, adalah ya. Kemudian ada konduktornya ya. Iya. Isolator atau benda yang tidak dapat mengantarkan panas sebagai pengisolasi, penyekat, dan pembatas. Contohnya dari bahan kayu, plastik adalah contoh benda isolator. Nah ini dalam bentuk kalimat. Isolator mempunyai sifat berlawanan dengan itu bentuk kalimat. Boleh ini kamu catat, boleh juga kamu buat sendiri. Sama dengan semikonduktor, itu bahan yang mempunyai daya antar panas listrik antara konduktornya. Artinya dia sedikit mengantarkan panas. Itu artinya. Ini bisa dalam kalimat ini. Kemudian alat, benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Nah, dimasukkan dalam sebuah kalimat. Kemudian silahkan nanti berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf. Paragraf ada 4 tadi ya. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat. Nah, seperti ini juga boleh dituliskan. Kemudian kita akan membuat peta pikiran ya. Nah, seperti ini peta pikirannya. Tobagan. Di tengah-tengah itu bahan konduktor dan isolator yang ini. Nah, nanti akan kita jelaskan bahan konduktor dan isolator. Ini ada 2, konduktor dan isolator. Oke, yang sebelah kiri itu konduktor. Oke, ini ya. Nah, kita jelaskan biasanya terbuat dari bahan-bahan logam. Contoh bahan indikator konduktor, panci, wajan, penggorengan, dan peralatan beberapa masak di dapur yang terbuat dari logam. Sedangkan pikiran isolator yang ini bahan yang tidak dapat mengantarkan panas, ya, artinya di bawahnya. Kemudian dicontohkan contoh bahan isolator seperti dari kayu, kain, dan plastik. Nah, seperti inilah cara membuat peta pikiran atau bagan. Silakan diisi nanti. Oke, kemudian ini ada percobaan sebenarnya ya. Cuma karena ini berada di rumah, tidak Bapak sarankan untuk dilakukan, hanya dibaca saja. Karena ini menggunakan bahan api atau lilin yang bisa berbahaya tanpa diawasi oleh orang dewasa. Jadi cukup dibaca saja, cukup dibaca, ya, lihat gambar-gambarnya, lihat di gambar. Nah, nanti kau bisa menjawabnya juga. Seperti ini jawabannya. Iya, seperti ini. Dibaca-baca sama jawabannya.
Ya, demikianlah pembelajaran kita. Memang sebaiknya dilakukan percobaan, tapi berhubung kita belajar jarak jauh, tidak usah dilakukan, cukup dengan membacanya, menganalisisnya ya. Semoga bermanfaat dan kita kembali pada video yang akan datang. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.